Tidak ada yang terjadi semalam. Ini 30 juta saya bicaramu. Nona, kamu salah masuk kamar semalam. Aku korbannya. Tidak perlu. Aku tidak peduli apa yang terjadi semalam. Ambil uangnya, tanda tangani perjanjian ini, lalu pergi dari sini. Ada apa? Kurang. Ada lagi? Pertama, ini atas kesepakatan kita. Tak pantas ambil uang. Ambil uang itu ilegal. Aku agak taat. Kedua, mau aku tanda tangani perjanjian ini. Jangan biarkan aku bicara. Ini pertama kalinya. Sebaiknya cukup sampai di sini. Uang tidak dapat, nyawa terancam. Kamu mengancamku. Aku akan bicara jujur. Menghabisimu di Jiangcheng semudah membunuh semut. Sebaiknya patuh saja. Tanda tangani perjanjian lalu pergi. Sebenarnya aku bisa tanda tangani juga. Tapi kamu harus beritahu aku. Kemarin apakah kamu hebat? Kamu sangat buruk. Bisa tanda tangan. Tapi kamu harus bilang, apakah aku tampil bagus kemarin? Kamu sangat buruk. Hari ini kita coba lagi lihat siapa yang menyerah dulu. Dasar brengsek. Cepat tanda tangan dan pergi. Aku bisa tanda tangan, tapi satu malam berharga sekali. Kamu mengerti maksud? Baik. Berapa? 50 juta? Kamu sudah mengambil keuntungan? Lalu minta 5 miliar. Kamu orang paling tak tahu malu yang pernah aku temui. Aku berhenti. Uang ini buat kamu jaga kesehatan. Perempuan galak ini ternyata cukup menarik. Masa sih? Pertama kalinya? Ya, siapa nama kamu? Namaku Zhaole. Guru berkata, aset saya hanya bisa dibuka jika menemukan orang yang harus saya lindungi. Tapi tak terduga, hari pertama kota, saya tidur dengan jiwa wanita. Lalu, saya mendapat 30 juta. Sial. Kapan saya bisa menemukan orang yang saya cari? Mengapa berteriak? Pengemis bau. Aku bahkan tidak tahu seperti apa orang yang harus aku lindungi. Kalau dia cantik, aku terima saja. Kalau jelek, aku rugi besar. Orang tua ini malah cuma kasih nama, tidak kasih alamat. Hei, anak, pergi sana. Jangan ganggu aku berjemur. Bro, di perusahaan kalian ada yang namanya Wang Lulu kan? Melihatmu miskin begini, jangan-jangan kau juga cari presiden kami. Dengar orang kayak kamu, sehari aku usir ratusan, cepet pergi dari sini. Presiden wanita perusahaanmu Wang Lulu kan? Pengawalnya, semua yang datang bilang begitu. Kalau kau pengawalnya, aku suaminya. Mimpi dapetin cewek cantik. Biar sekarang kau lihat sendiri. Kok kamu presiden? Satpamu payah, matanya kayak anjing. Bicara di atas sana aja. Katakan padanya aku suamimu. Kalau tidak, aku akan ungkap rahasia kemarin. Kamu. Ini suamiku. Kami akan bicara di atas. Katak ini banner-banner dapat angsa. Selesai? Mengapa perusahaanku? Sebenarnya apa tujuanmu? Kamu tidak berniat memeras aku soal kejadian semalam, kan? Aku kasih tahu, tidak akan terjadi. Aku tak punya tujuan khusus. Aku cuma ingin cari kerja. Begini saja, mulai besok aku jadi pengawal pribadimu. Kamu kemana? Aku ikut. Soal gaji, tidak masalah. Aku tidak kekurangan uang. Kamu mau jadi pengawalku? Anak kecil, makan goji lebih banyak biar sehat. Kamu bilang siapa anak kecil? Jawab sesuai yang ditanya, aku tidak butuh pengawal. Kamu bisa pergi. Kamu kira aku mau punya urusan sama kamu? Aku justru tidak mau pergi. Aku akan tetap di sisimu, supaya kamu tahu arti lelaki sejati. Kamu tadi bilang mau jadi pengawalku? Iya. Ayo, batu besar di dada. Ada yang lebih sulit. Ada, temani aku ke pertunangan. Menantang. Aku suka. Pulanglah. Aku pulang ke mana? Cari saja tempat menginap semalam. Jemput besok pagi. Aku kan pengawal pribadimu. Kamu suruh aku tidur di luar. Apa aku ganggu kamu cari pria? Pergi. Jangan cari aku lagi. Keluarga mengkaya dan berkuasa kalau Mang Yuting tahu tentang kita.
Dia pasti akan mengejar kamu. Aku tak mau libatkan kamu. Pergi sekarang. Lulu, akhirnya kamu datang. Lepaskan tanganmu, atau akan aku patahkan. Kamu siapa? Berani bicara begitu? Tuan Mudemang, jangan pedulikan dia. Dia pengawal saya. Jadi, anjing peliharaanmu ya? Pantas saja tidak sopan. Kakek. Tetap di luar. Jangan masuk tanpa izin. Anak anjing, hari ini aku sedang senang. Nyawamu akan kuambil setelah selesai. Hari ini aku sedang senang. Nyawamu selamat. Aku akan mengambilnya setelah urusanku selesai. Kau anggap perkataanku tidak penting? Bukan. Pria itu jelas tambah lemah. Wanita seperti dia suka yang begitu. Mang juga sudah setuju bertunangan. Tekanan pada perusahaan kami bisa dihentikan. Hari ini bicara soal hubungan, bukan bisnis. Ayo, minum dulu. Mang, aku harap kita bisa bersaing secara adil di bisnis. Lulu, sekarang sudah tidak ada orang. Tak perlu berpura-pura. Kau pasti lelah. Kau sudah setuju bertunangan. Niatmu sangat jelas. Ayo, temani Mang. Ternyata kau pemberani. Tak masalah. Sekali mencoba pasti ada kesempatan lagi. Sering terbiasa. Xiaolei, tolong! Teriak saja. Kita sudah bertunangan. Bahkan polisi tak bisa menolongmu hari ini. Lepaskan dia. Jika tidak, ku hajar sampai tak berdaya. Lepaskan dia. Kalau tidak, aku hajar kamu sampai babak belur. Kamu mau hajar aku sampai babak belur? Di Jiangcheng, belum ada yang berani bicara begitu padaku. Kamu hebat. Kamu tamat. Yesus tak bisa menolongmu. Seseorang, habisi dia. Jangan sentuh dia! Mang Yuting, berani sentuhnya? Aku batalkan pertunangan? Sialan, kalian berdua sedang main drama cinta di sini. Melindungi dia. Kalian punya hubungan spesial. Akhirnya kamu bicara benar. Malam itu Tuan Wang gairah aktif. Itu saja yang bisa kukatakan. Rasanya menyenangkan. Habisi dia. Patahkan kakinya. Lalu kastrasi dia. Lupa memperkenalkan diri. Akulah Yesus. Hari ini kamu akan celaka. Xiaolei, berhenti! Keluarga Meng tidak bisa kita lawan. Hati-hati. Wang Lulu hari ini nikah atau tidak? Perusahaanmu tak akan bisa bertahan di Jiangcheng. Sepanjang hidup, ada dua tipe orang yang paling aku benci. Pertama, pria memaksa wanita. Kedua, yang mengancamku. Kamu punya kedua sifat itu. Dia mati. Belum pakai semua tenaga. Ini kelihatannya enak. Aku agak lapar. Kamu tahu siapa dia? Kamu berani memukul dia. And then, why would? Dan dia adalah manajer umum Mengshi Group. Kamu tahu Mengshi Group? Konglomerat terbesar di Jiangcheng. Ya, kedengarannya hebat. Alasan aku setuju bertunangan dengannya, karena dia mengancam, kalau aku tidak setuju, perusahaan kami akan dihancurkan. Sekarang kamu sudah memukulnya. Keluarga Meng pasti tak akan melepaskan kita. Pedangnya belum menyentuh leher. Kan, makan dulu. Nanti sudah mati. Tak bisa makan lagi. Sudah mau mati masih memikirkan makan. Kamu benar-benar membuatku sengsara. Dialah yang memukul tuan muda kedua. Apa maksudnya? Setelah memukul si kecil, yang besar juga mau dipukul. Luding, bagaimana kabarmu? Kamu baik? Kakak! Bunuh dia! Untukku! Aku ingin dia mati! Mang, tenang dulu. Xiaolei juga tidak sengaja. Tenang, kamu bilang aku harus tenang. Saat tubuhnya terbaring di sini, kamu juga harus tetap tenang. Bunuh dia! Sudah, Li,
Peti mati. Lari jauh, jangan pikir aku. Lari? Hari ini tidak ada yang bisa lari. Kalian berdua bertarung, harus tahu risikonya. Bunuh! Bunuh dia untukku! Kalian berdua memang cari masalah. Hari ini aku akan mengurus kalian. Kalian pengecut, serang sekarang. Berangkat. Soleh, pergi sekarang. Keluarga Mang akan mencarimu. Sebaiknya kalian berdua dia aman. Aku hancurkan keluarga Mang. Dokter, sedang apa? Semua mabuk. Lihat, tidak. Tidak lihat dia luka Parah, panggil. Dokter! Ibumu tidak ajari sopan. Ini rumah sakit. Ikuti aturannya. Dokter, bayar Andre konsultasi. Kamu pikir kamu siapa? Mau diperlakukan khusus di sini. Saya tidak menyakiti perempuan. Saya bilang, dia luka parah. Saya harus bertemu dokter sekarang. Saya ulangi. Harus daftar, bayar antre, baru konsultasi. Siapa? Berteriak di rumah sakit. Lelaki ini kelihatan miskin tapi tetap mau menyerobot antrean. Anak muda, semua orang di sini juga terburu-buru. Tanya orang bawah. Siapa di rumah sakit tidak terburu-buru? Ikuti prosedur yang berlaku. Mengerti? Saya tidak menyakiti perempuan. Tapi kamu laki-laki. Kamu punya 5 detik. Kalau tidak bantu dia, saya akan bertindak. Berani? Pukul? Saya direktur rumah sakit ini. Hari ini tidak ada dokter yang akan memeriksanya. Siapapun tidak akan bisa menolongnya. Dia pasti mati hari ini. Rumah sakit rakyat pertama. Jiangshan, Tian. 5 menit. Jika tidak melihatmu, ganti komandan. Jiangshan Tian, rumah sakit rakyat pertama. 5 menit. Kalau tidak bertemu, jabatanmu diganti. Aku tidak salah dengar kan? Itu penjangshangtian dutong jangjung. Kukira dia hanya berpakaian sederhana dan bicara besar. Ternyata dia suka membual. Cepat keluar dari rumah sakit, atau kekasihmu akan gagal diselamatkan. Orang seperti ini, hidupnya murah, mati ya sudah mati. Manfaatkan waktu bicara sekarang. 1 menit lagi kalian akan diam. Pengjang, kenapa Anda datang? Pansek. Akui kesalahanmu pada Dewa Perang Wilayah Barat. Perang Barat, Jiangxiang Dutong Jiangzheng. Hormat pada Dewa Perang Wilayah Barat. Hormat Dewa Perang Barat. Juga makeup. Dutong Jiang. Kuras wajahnya. Aku tidak mau lagi melihatnya di Jiangzheng. Tidak, jangan, ampuni aku. Periksa dia. Langsung periksa. Mengobati tidak perlu lidah. Setelah selesai aku akan mencabut lidahmu. Kenapa lagi? Tolong jangan marah. Tolong, ampuni aku. Tolong selamatkan aku. Bebas hukuman mati. Tapi tampar dirimu 50 kali lalu pergi. Ja! Bagaimana rasanya? Baik. Oh ya, bagaimana kabar keluarga, Mang? Mengapa kamu masih memikirkan 2 saudara itu? Saat mereka melukaimu, aku sudah memikirkan ratusan cara membalas mereka. Sakit? Tidak. Begini, sakit ya? Kok kita di rumah sakit? Mereka udah membiarkan kita pergi? Kamu tidak apa-apa? Justru aku yang membiarkan mereka tetap hidup. Memelukmu lenganku hampir patah. Ganti rugi bagaimana? Jangan harap. Ada apa? Lihat. Apa? Cepat kasih lihat. Kalau tidak aku buka bajumu. Apa kamu? Pasien baik, orangnya sudah ditangani. Tapi ada kabar buruk. Wang Group dinyatakan bangkrut. Apa? Perusahaan bangkrut. Shaolei, cepat kembali kantor. Ada kabar buruk. Wang Group menyatakan bangkrut. Apa? Perusahaan bangkrut. Shaolei, kembali ke kantor. Cepat. Benar, kita harus jual saham. Suruh Wang Lulu keluar sekarang. Pemegang saham, kalian menyinggung keluarga Meng. Sekarang Meng Group menekan kita. Apa harus dilakukan? Semuanya mau keluar saham kan? Saham kalian akan saya beli semuanya. Kamu bodyguard, pembuat masalah itu. Memukul anak Meng, berani bicara besar di sini. Kamu mau beli saham kami pakai apa? Besar sekali omonganmu. Ikat dia ke keluarga Meng. Bawa ke? Masuk. Alam, Komandan Jiangdu. Ini uang tunai 1 miliar.
Bisa juga pakai kartu. Bisa transfer. Berapakah saham yang kalian miliki? Saya beli semuanya. Ternyata Tuan Muda Jiangdu adalah bodyguard ini. Ada apa? Tidak ada metode pembayaran favoritmu? Atau menurut kalian uang ini tidak cukup untuk membeli saham kalian? Dari mana kamu dapat uang itu? Aku sudah jual saya ke kamu. Pinjaman gelap. Dapat sebanyak itu, kamu bohong. Bohong. Sama kamu. Siapapun yang menjual saham pada dua orang itu, hari ini berarti menantang grup Meng. Grup Meng akan batalkan semua kerjasama dengan kalian. Selama ada aku Mang Yufeng, grup Wang Hem, cuma milikku. Dasar brengsek. Mau patahin satu kaki lagi? Kalau berani ganggu keluarga Meng, aku akan ganggu Wang Lulu. Kamu cuma punya sedikit bela diri. Di hadapan kekuasaan, kamu cuma bisa berlutut. Kali ini masih belum bikin kamu berhenti sombong ya? Aku ajari kamu. Rasakan balasan Xiaolei. Xiaolei, berhenti. Mundur sekarang. Bukan dia. Mau mundur atau tidak? Urusan Wang Group, kapan jadi urusanmu? Kita putus hubungan mulai sekarang. Kau jalani jalanmu, aku jalani jalanku. Urusan Wang Group, kapan giliranmu ikut campur? Mulai sekarang kita putus hubungan. Kamu jalan sendiri, aku juga begitu. Wang Lulu, aku sedang membantumu. Kenapa kau bela pria lemah ini? Apa kau tidak punya hati nurani? Kamu tetap belum pergi. Panggil satpam pusir kamu. Baik, kamu berani. Wang Group bukan pihak yang bisa kau ganggu. Kekuatannya rumit. Jaga dirimu baik-baik. Apa yang harus kau lakukan untuk lepaskan Wang Group? Aku mau kau jadi budak kerja di keluarga Mang. Adikku akan memberimu pernikahan bermartabat. Tapi kau hanya akan jadi anjingnya, paham? Apakah ini syarat dan ide Tuan Muda Dua Mang? Benar. Kalian, para pecundang yang cari nafkah di dunia kami, hanya anjing liar yang makan sisa-sisa kami. Anjing menggigit orang harus dihukum agar patuh di masa depan. Asal kau lepaskan Wang Group, biarkan proyek jalan terus. Aku bisa terima syaratmu. Asalkan kamu lepaskan Wang Group, biarkan proyek tetap berjalan. Aku bisa menyetujui syaratmu. Sudahlah, jangan berisik. Mau menikah dengan Tuan Muda Sheng Hui dan jadi pelayan? Kamu bukannya pergi. Saat aku pergi, kamu malah menangis makin keras. Di Jiangcheng, tadi yang berani menentang keluarga Meng. Kemarin, semua grup mitra perusahaan membatalkan kontrak. Proyek perusahaan harus tetap berjalan. Kalau berhenti, habis sudah. Jangan membuat masalah dengan keluarga Meng lagi. Mereka bisa membunuhmu. Tenang, saya akan urus ini. Meskipun semua perusahaan batalkan kontrak, aku bisa lanjut proyekmu. Hari ini aku bilang, meski langit runtuh karena kamu, aku tetap akan mendukungmu. Kamu cuma bodyguard. Kau bicara besar. Kamu tahu masalah sekarang semua karena kamu? Kemarin, saya pikir saya datang untuk membatalkan pertunangan. Maaf kepada Anda. Saya cacat. Sekarang Anda bilang datang untuk minta maaf. Apa maksudmu? Ingin menukar kakimu dengan kakiku? Maaf, tapi mohon maklumi grup kami. Kami benar-benar butuh proyek ini. Saya tidak peduli kamu dengar atau tidak. Mulai besok, kamu harus melayani saya seperti anjing. Besok perusahaanmu akan dihapus dari Jiangcheng. Jangan, uang grup adalah usaha seluruh hidup orang tua saya. Saya bisa melayanimu, melayani kamu, asalkan grup kami tidak dihancurkan. Kamu pikir cukup seperti ini? Mau menebus kesalahan, tunjukkan niatmu. Bunuh sendiri pengawal kecil itu untuk saya. Jangan terlawan. Kenapa? Aku akan menginjak kalian. Jika aku membeberkan bahwa kalian anak haram Tuan Meng dan seorang tahanan, beritanya besok pasti heboh. Beri aku, dari mana kamu dapatkan itu? Aku ingin kamu mati. Sebenarnya kalian mau apa? Mudah, batalkan pertunangan dan pergi bersama. Jika kalian mau terima tawaranku, mungkin aku biarkan mayat kalian utuh. Kalau aku bisa selidiki ini, aku juga bisa hancurkan reputasi keluarga Meng. Pilih sendiri. Keluarga Mang sudah lama berakar di Jiangcheng.
Kekuasaan kami luas. Kamu cuma penjaga bodoh. Siapa yang percaya? Banyak orang di atas yang melindungi kami. Jika atasan penghalang, saya hitung juga. Saya ingin diam, tapi kalian cari mati. Bisa main bareng. Ada kabar buat kalian. Komandan Jiangbu dalam perjalanan. Kalian punya 5 menit berpikir. Kita selesai hari ini. Saya mau mati. Mungkin gila. Kakak, daripada bilang keluarga mengkalah oleh dia hari ini, hancur bersama. Mati sama-sama. Mati! Tunggu, sebentar. Mang Yuting, kamu yakin benda itu bisa meledak? Apa maksudmu? Tidak meledak. Tidak meledak. Tidak mungkin. Bom itu saya persiapkan khusus untuk kalian. Memang untuk mengirim kalian ke akhirat. Saya adalah tuan muda keluarga Meng. Sejak bertemu kamu, aku seperti anjing yang dipermainkan. Tidak terima! Aku, tuan muda Meng, bertemu denganmu. Aku dipermainkan seperti anjing. Aku tidak terima! Mendengar ada yang membuat keributan di sini. Mengancam keselamatan publik. Dialah orangnya. Ingin mengorbankan kita semua. Hancurkan bukti. Bukti? Apa buktinya? Keluarga Meng ternyata bekerja sama dengan penjahat. Harus diselidiki lebih lanjut. Hari ini, bahkan raja pun tak bisa menyelamatkan keluarga Meng. Bawa pergi mereka berdua. Cepatlah bawa mereka pergi. Jangan sia-siakan waktu lagi. Kita sudah lama berteman. Kalau begini mengikat kami berdua, tidak adil. Kamu menyinggung orang yang tidak seharusnya. Jangan sakiti orang ini. Ada orang yang tidak boleh kamu sakiti. Baik. Yakin, sudah. Tanda tangan. Tanda perjanjian. Boleh. Colai lutu. Uang lulu temani istirahat. Perjanjian sudah ditandatangani. Yakin. Dengar, saya. Hari ini, kita harus terima tanda tangan. Tangan. Saya udah di sini. Silakan keluar. Tuan muda, sudah tanda tangan perjanjian pembatalan pertunangan. Sudah ditandatangani, ya kan? Tadi, ayah saya. Menurut saya, bertemu Nona keluar kali. Tuan muda, perlu beri peringatan ke keluarga Mang. Mereka hanya figuran, tidak perlu uang waktu. Selamat jalan, Tuan muda. Bagaimana kamu masuk? Kamu tidak apa-apa. Baik saja. Aduh, kurang ajar. Bagaimana kamu punya kunci rumahku? Aku ini pengawal pribadimu. Kemarin lihat kamu buka pintu, jadi buat duplikat. Apa yang kamu lakukan? Keluarga Meng terkena masalah. Sebagian besar perusahaan Jiangcheng tetap putus kerjasama dengan Wong Group. Wong Group mungkin tidak akan bisa bangkit lagi. Bisa bangkit atau tidak? Itu tinggal aku yang tentukan. Oh ya, apa proyek rahasia perusahaan kalian? Kamu peduli. Itu Proyek rahasia perusahaan. Ini bisa aku beritahu. Kalau berhasil, ini akan jadi yang pertama di dunia. Wong Group jadi satu-satunya pemilik paten dan bisa bernilai miliaran. pantas banyak orang ingin mencelakai kamu. Giok, bagus. Aku mau tidur. Kamu keluar saja. Kuncinya usum. Untuk melindungimu lebih baik, kamu tidur di ranjang mulai sekarang. Aku tidur di lantai. Kalau belum tidur, aku pelukmu. Presiden Wang, Anda sangat berjiwa besar. Anjing pembuat onar seperti ini pun masih Anda pelihara. Baiknya, jangan ganggu aku. Para pemegang saham,
Hari ini datang lagi ke perusahaan dengan penuh tekanan. Hanya ingin perusahaan membeli saham kalian. Pergi begitu. Anda menyinggung keluarga Meng. Perusahaan terancam. Kami harus memikirkan diri sendiri. Tidak mungkin menunggu perusahaan bangkrut sampai saham kami tidak bernilai. Kalau tidak ingin saham kami dijual, kecuali Anda memberitahu kami proyek yang sedang Anda teliti. Kalau tidak, kami akan menjual semua saham. Dan kami hanya mau uang tunai. Uang grup pasti kalian paham. Tidak bisa bayar banyak sekarang. Jika dua syarat ini tidak terpenuhi, maaf, kami hanya bisa menyeret Anda ke penjara. Aku benar-benar kagum. Jadi kaki tangan tapi sangat sombong. Cepat bicara. Berapa harga saham kalian? Berapapun jumlahnya, hari ini saya, Xiaolei, ambil semuanya. Saham kami yang digabungkan minimal 5 miliar rupiah. Pengawal gaji 2,8 rupiah. Harus bekerja dari hidup sebelumnya, baru bisa beli. Dalam 10 menit, uang grup kirimkan 10 miliar rupiah ke saya. Saya tunggu orang kirim 10 miliar ke kamu. Kalau tidak, saya hancurkan mulutmu. Bagaimana kalau berhasil dikirim? Kalau kamu punya 10 miliar, saya siap jadi bawahanmu. Xiaolei, apa yang kamu lakukan? Dari mana 10 miliar? Saya anak orang kaya. Percaya? Hitung sendiri berapa nilai saham kalian. Selain itu, saya beri 1 miliar lagi untuk masing-masing. Biar kalian tidak ganggu saya lagi. Ada lagi yang mau jadi bawahan saya. Siapa kamu? Mau suruh saya berlutut untukmu? Sungguh, siap. Tapi mulutmu terlalu kotor, biar saya perbaiki. Ambil uang kalian dan pergi. Ini selesai. Bawamu dan pergi. Ini sudah selesai. Tidak menyangka selesai secepat ini. Terima kasih. Tapi dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Sudah aku bilang padamu, jual malam pertamaku dapat 30 juta. Sisanya dari investasi HD masih cukup. Kenapa bicara hal seperti itu di jalan? Baru sekarang, lalu malam itu kamu sangat bersemangat. Perlu aku ceritakan gambaran malam itu? Ada apa? Apa? Jangan terjelat. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Hanya ingin sedikit mengambil keuntungan darimu. Kamu kembali ke mobil dulu. Aku mau telepon. Baik. Jiang Xiangxin bawa beberapa orang terampil dan senjata ke keluarga Wang. Ada masalah di sana. Harus cepat. Bawa beberapa orang. Bersenjatai diri. Pergi ke keluarga Wang. Ada masalah di sana. Harus cepat. Gagal? Ada apa? Bukan pembunuh terbaik di Jiangcheng. Pengawal Wang Lulu. Hebat kekuatan. Setidaknya Dewa Perang. Kalau mau bertindak, tunggu saat dia tidak ada. Kalau tidak, aku tidak mungkin menang. Kamu boleh pergi sekarang. Kakak! Sekarang Mang Group sudah jatuh. Keluarga Mang sudah jadi bahan tertawaan di Jiangcheng. Aku malu keluar rumah sekarang. Kalau aku tidak bunuh mereka berdua, aku tidak tenang. Aku seorang selidiki Xiaolei. Katanya rahasia SSS level. Nia, siapa? Tidak. Kita hentikan saja. Kakak, kamu takut? Kamu takut? Aku tidak. Meskipun aku mati, aku tetap akan melawan dia. Mang Yuting takkan menyerah kecuali aku mati. Dia peduli pada Wang Lulu kan? Dia penjaga pribadi Wang Lulu kan? Maka aku akan mulai dari Wang Lulu. Tidak bagus. Tangkap Wang Lulu saja. Xiaolei bisa dikuasai sepenuhnya. Siapa jebakan? Dia pasti terperangkap. Aku yakin mereka tak selalu bersama. Selama Wang Lulu keluar dari pengawasan Xiaolei,
Aku pasti menangkapnya. Bayangan Wang Lulu mati dan ekspresi menderita Xiaolai begitu memuaskan untukku. Besok, aku tambah orang. Siapapun lawan keluarga Meng, akan hidup. Kalimat ini tidak dapat diterjemahkan sesuai peraturan. Izinkan saya bersenang-senang terlebih dahulu. Tidak bisa diterjemahkan. Mati seperti ini. Rugi. Tidak dapat diterjemahkan. Orang berbahaya akan datang. Kalimat ini tidak dapat diterjemahkan sesuai peraturan. Kalimat ini tidak dapat diterjemahkan sesuai peraturan. Aku tidak takut. Apa yang ingin kalian lakukan? Lepaskan saya! Kalimat ini tidak dapat diterjemahkan sesuai peraturan. Kalimat ini tidak dapat diterjemahkan sesuai peraturan. Kalimat ini tidak dapat diterjemahkan sesuai peraturan. Kamu tidak salah dengar. Kalimat ini tidak dapat diterjemahkan sesuai peraturan. Kalimat ini tidak dapat diterjemahkan sesuai peraturan. Kalimat ini tidak dapat diterjemahkan sesuai peraturan. Kapan kamu datang? Baru takut sekarang. Sudah terlambat. Orangmu dapat berapa? Kami bisa berikan 5 kali lipat. Kalau ada syarat lain, bisa dibicarakan. Xiaolai, datang. Ambil uang, selesaikan masalah. Bekerja di bidang ini. Yang penting itu kepercayaan. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan hanya karena ini. Mohon jangan mempersulit kami. Kalau tahu begini, dulu kalian harusnya lebih hati. Dari cara kalian bicara, kita tidak bisa capai kesepakatan, ya. Kalian sandera orang saya, tapi bilang saya yang mempersulit. Di tempat saya, aturan tidak begitu. Jago bertarung. Tapi kalau mendekat, patahkan lehernya. Kotak. Coba, siapa lebih cepat? Kamu atau saya? Katakan, ada apa? Aku berencana menculik cewek Wangxi Group, Wang Lulu, tapi dia sudah diculik orang lain. Kemudian, kami bertarung dengan mereka. Kami berhasil merebut kembali Wang Lulu, tapi dikalahkan oleh seorang bodyguard di sisinya. Bodyguard. Kalian berdua termasuk petarung terbaik. Mengapa bahkan bodyguard biasa pun tak bisa kalian kalahkan? Kami sudah menguji ilmunya, setidaknya setara tingkat dewa perang. Kami tak tahan 2 jurus, gagal dan siap hukuman. Menarik. Seseorang selevel dewa perang justru jadi bodyguard CEO kecil. Itu artinya proyek rahasia Wangxi Group pasti sangat istimewa. Kita harus menguasainya. Maka pasien di seluruh dunia akan berada di bawah kendali kita. Bos, apa kita lakukan sekarang? Bodoh, kalian buat waspada. Bodyguard itu penting, selidiki asal-usulnya. Kalau dia berani menghalangi bisnis kita, kita harus bergerak duluan. Sedangkan Wang Lulu, awasi. Ya, segera ambil alih proyek ini jika ada kemajuan. Bangun. Jika ini terjadi lagi, kamu tidak perlu muncul di hadapanku. Bagaimana hasil penyelidikan yang aku minta? Kejadian hari ini, Tuan Muda, ada 2 kelompok. Satu dipekerjakan oleh keluarga. Mereka ingin menculik Nona Wang untuk mengancammu agar membuat kesalahan. Kelompok lain dipekerjakan Xiezi. Mereka ingin menculik Nona Wang. Paksa Nona Wang ungkap proyek rahasia. Mereka sangat berhati-hati. Informasinya sangat sedikit. Ini saja yang bisa aku dapatkan sekarang. Zizi Kota Jiangcheng. Semuanya makin menarik. Karena keluarga Meng sudah bergerak, mulai dengan mereka. Beritahu semua perusahaan yang bekerja sama dengan keluarga Meng. Batalkan kerjasama dalam 3 hari. Perusahaan yang belum kerja sama dengan keluarga Meng, jangan bekerja sama dengan mereka. Baik, akan segera saya urus. Tampak. Kamu bahkan gagal mengikat wanita. Apa gunanya kamu? Pergi! Segera! Pergi! Tuan Muda, grup kita bangkrut. Apa? Tidak mungkin. Apa? Tidak mungkin. Keluarga Mang saya tadi pagi masih baik-baik saja. Tidak mungkin bangkrut. Tidak percaya. Tidak percaya. Bagaimana, Tuan Muda Meng? Kejutan yang saya siapkan untukmu.
Suka. Xiaolei, jangan merasa bisa berbuat sesuka hati karena dekat dengan kepala Jiangdu. Nah, kalau penguasa lokal, keluarga Ada orang yang tidak bisa kamu ganggu. Jangan campur urusan. Saat kamu menyentuh Wang Lulu, kamu seharusnya sudah tahu. tak menyangka kepala Jiangdu yang terkenal. Ternyata hanya kaki tangan seorang bodyguard. Kamu menjilat bodyguard. Tak berarti takut jadi bahan tertawaan. Dasar anjing. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah dewa perang dari barat. Berapa nyawa kalian punya melawan dewa perang barat? Dewa perang. Xiaolei, dewa perang. Dewa perang. Xiaolei adalah dewa perang. Sekarang ada kesempatan untuk kalian. Jumlah ini membeli semua saham keluarga. Bisa, tentu bisa. 1 miliar bisa membuat Ameng Group jadi milik Anda. Itu kehormatan bagi kami. Maksud saya adalah 1 rupiah. 1 rupiah. Kamu kira keluarga Mang pengemis? Jual semua saham keluarga Mang seharga 1 rupiah. Atau mati tanpa jasad. Tentu saya jual. Tanda tangani. Pimpinan Jiangdu, setelah kontrak ditandatangani, bawa keluar orangnya dan kubur. Xiaolei, kamu pernah bilang akan beri kami jalan keluar. Percaya pada seorang pengawal? Ibumu tidak ajarkanmu. Kubur. Jawab, Lei. Semua aset grup Mang, daftarkan perusahaan baru. Grup Xiao akan sangat berguna untukku. Maaf Nona, tanpa janji nggak bisa masuk. Lin Yueru, kenapa datang lagi? Kamu bilang kalau aku investasi di grup Wang, kamu akan menemaniku malam itu. 3 miliar hanya untuk 1 malam bersamamu. Salah paham. Hanya kesalahpahaman. Nona Lin, kalau mau investasi, silakan ke sini. Kamu siapa? Ini bosku, orang yang aku suka. Jadi ini orang yang kamu suka, seksi tapi polos. Polos tapi menggoda. Menggoda tapi tetap berkelas. Betul. Jadi kamu sebaiknya menyerah aja. Ini 3 miliar, jadi aku batal investasi. Pilih dia, bukan investasi. Bukankah itu cuma bodyguard yang bau? Kasih buatmu saja, aku nggak tertarik. Keren, pantas aku suka padanya. Pulang. Bodyguard, celat! Silakan ambil, aku tidak membutuhkannya. Keren, pantas saja aku suka padanya. Ayo, pulang. Kamu pulang dulu, kunci pintu, aku segera kembali. Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Ada hati dirimu lebih penting dari nyawa. Oh, Xiaolei. Pulanglah, aku tidak ingin kau melihat hal kotor ini. Ya, hati-hati. Mau cara gampang atau susah? Mau jadi cacat dan menderita seumur hidup? Atau tetap hidup untuk menikmati negeri ini? Masih tidak mau ngomong? Kau punya tangan 1 dan kaki 2. Coba satu-satu. Aku akan bicara. Aku dikirim oleh Jin Cheng Shezi. Dia pakai masker. Aku tak lihat wajahnya. Bayar 10 juta. Tangkap itu. Tujuannya, tak tahu. Ciri-cirinya? Ada, tangannya ada bekas. Luka. Bagaimana cara bertemu? Di Changnong. Nomoto Street. Mobil dengan lampu hazard adalah miliknya. Kala jengking, surga ada jalan tapi kamu tidak pilih. Neraka ada pintu tapi kamu masuk. Saatnya menagih hutang. Sudah berhasil? Pergi sekarang.
Jiang Ji dibunuh oleh bodyguard itu. Kamu bilang Jiang Ji itu pembunuh haus darah kan? Tidak gagal. Pembunuh haus darah seperti ini sampah. Kamu juga tidak lebih baik. Kamu adalah Xiao Lei. Nama besar, kakek. Jangan-jangan kamu baru tahu. Kamu benar-benar mengganggu, menghalangi nafkahku. Berani menyakiti anak buah. Hari ini, kamu masuk berdiri. Keluar terbaring. Serang. Hahaha, kubur saja. Tidak mungkin mereka pembunuh haus darah. Kok kalah dalam 3 jurus olehmu? Siapa kamu? Berani sentuh orangku. Tapi identitasku tidak kau selidiki. Kalau jengking, kamu benar-benar bodoh. Bodoh sepertimu bisa mati di tangan Black Yama dari barat. Itu keberuntungan besar bagi keluargamu. Kamu Black Yama dari barat? Kamu dewa perang? Jangan bunuh aku! Bahkan orang dari Jincheng sekarang ingin ikut campur. Sepertinya proyek rahasia ini tidak bisa disembunyikan lagi. Sekarang orang dari Jincheng juga ingin ikut campur. Tampaknya proyek rahasia ini tidak bisa disembunyikan lagi. Kamu kembali? Bagaimana? Suamimu sudah turun tangan, tentu semuanya beres. Kamu itu suami siapa? Kita belum menikah. Kamu nakal. Alat penyadap mungkin masih banyak di rumah. Perhatikan baik-baik di institut penelitian. Proyek besar seperti ini pasti banyak yang menginjak. CEO, ada yang ingin investasi 5 miliar di perusahaan. Coba lihat, 5 miliar. Yakin? Perusahaan kecil. Ada ya? Investasi 5 miliar? Kurang tahu. Dia mau tanda kontrak investasi hanya bertemu kamu. Saya segera sana. Ada yang mau investasi 5 miliar di perusahaan kita. Kita perusahaan kecil. Menurutmu orang ini punya niat buruk? Kamu masih belum ganti baju. Aku yang berniat buruk. Bagus. Hei, Nora, bisa ganti kalau rusak mobil sebagus ini. Minggir! Kamu kelihatan rapi. Kok punya mata kayak anjing. Saya calon pasangan dari bos Lin kalian. Calon pacar bos Lin. Ibumu tak pernah ajari soal pasangan yang sepadan? Pergi sana! Halo, Nona Lin Yueru. Saya Xiao Lei. Kamu Zhao Lei. Ikut saya. Boleh kencang. Tapi ada syarat. Pecat dia. Kalau tidak, aku tidak ikut. Kamu dipecat? Bos Lin, saya salah. Tolong jangan pecat saya. Tak mau mati. Pergi. Ganggu urusanku. Nyawamu taruhannya. Ayo pergi. Kita ada urusan hati-hati lain kali. Kita menyinggung siapa? Langsung saja. Siapa kamu? Saya bodyguard, suka tantangan besar. Kamu tidak serius. Silakan pergi. Jangan. Kalau mau tahu, saya bisa beritahu. Tapi kalau saya ungkapkan identitas saya, apa manfaatnya untuk saya? Saya bisa jadi pacarmu. Tidak perlu itu. Pertemuan pertama, kamu tidak harus berusaha sekeras ini. Tahu identitas saya tidak menguntungkan kamu. Cukup sampai sini, saya hanya ikut prosedur. Semakin misterius, semakin menarik kekuatannya. Begini, kasih tahu saya. Kita apa yang kamu suka, cukup bilang saja. Saya usahakan arah itu melebihi ekspektasi. Ada apa? Coba, malam ini. Saya suka seksi tapi tetap polos. Polos namun menggoda. Dan tetap punya daya tarik tersendiri. Pokoknya bukan seperti kamu. Kamu mau jadi pria yang pergi dari aku?
Kamu memuja, aku tak tertarik. Hei, kamu suka yang seksi sekaligus polos. Polos tapi menggoda. Yang menggoda juga punya pesona. Beri aku alamat. Biar aku tunjukkan padamu. Atau sebaiknya kamu tidak datang. Kamu tidak penasaran? Seksi tapi polos. Polos tapi menggoda? Penasaran seperti apa aku yang menggoda dan berpesona? Aku tahu kamu bodyguard Wang Group. Begini saja, aku tunggu di bawah. Kasir, saya turun sebentar. Keluar saat kerja, potong 300. Jadilah pacarku. Lakukan apa saja yang kamu mau. Kamu tahu aku bukan orang seperti itu. Langsung saja, kamu suka hotel yang mana? Aku hanya bodyguard. Kita tidak cocok. Belum coba kok. Tahu tidak cocok. Tidak peduli. Malam ini aku pasti bersamamu. Kak, maaf, kita memang tidak cocok. Kamu bilang tidak cocok. Ukurannya atau lainnya? Belum coba. Bagaimana tahu tidak cocok? Cari tempat untuk mencoba. Kamu perempuan bicara begini tanpa malu. Aku tahu kamu ingin menantu yang baik untuk keluargamu. Tapi aku hanya seorang bodyguard. Lepaskan aku, kumohon. Aku tidak peduli uang. Aku suka wajahmu. Perusahaan ini milikku, sudah tidak ada uang. Kalau kamu investasi lebih banyak, pertimbangkan malam bersama, sah. Baiklah, sampai jumpa Kak. Dadah. Cukup menarik. Beri aku 3 miliar. Aku ingin investasi proyek bagus. Sudah terima videonya. Soleh, tolong aku. Kalian siapa? Siapa kami tidak penting. Yang penting, Wang Lulu ada di tangan kami. Sekarang ada 2 pilihan. Datang sendiri ke Senglong No Tusen atau lapor polisi. Saya akan menghabisinya. Saya datang, jangan sentuh dia. Di sini. Kamu masih belum menyerah. Saya bukan tipe yang sulit move on. Saya datang untuk berinvestasi. Investasi? Kamu mau investasi di Wang Group? Tentu. Sekarang semua di Jiangcheng tahu. Wang Group temukan obat kanker pertama di dunia. Kesempatan dapat uang. Saya tidak lewatkan. Kalau perusahaanmu naik nilai, investasiku terlambat. Kamu bilang semua orang sudah tahu proyek rahasia Wang Group. Iya, kalau tidak, kenapa saya repot-repot datang? Jung, memang wanita luar biasa. Kamu temukan hal sesulit ini. Nanti Wang Group pasti makin sukses. Proyek rahasia kami belum diumumkan ke... Semua peneliti menjaga kerahasiaan. Pihak lain membocorkan proyek rahasia kami. Kami terekspos, semua orang serang Wang Group. Lalu sekarang apa yang harus dilakukan? Pak Wang, ada masalah di institut. Para peneliti mulai gelisah dan ingin berhenti. Hei, investasi ini masih bisa dilanjutkan atau tidak? Hak Wang, transaksi gagal, tetap jaga hubungan. Sebaiknya Anda tanda tangani surat pengunduran diri. Mengapa Anda membawa orang luar ke institut? Pak Wang sudah jadi keluarga saya. Masih dianggap orang luar. Lupakan hal lain dulu. Bukankah Anda mau resign? Resign? Boleh. Semua dana proyek ini harus Anda ganti rugi. Anda yakin punya uang untuk mengundurkan diri? Kalau ada, pintu di sana. Keluar, belok kanan,
tidak diantar. Menurut Anda, kami harus bayar ganti rugi kalau mau resign. Betul. Maaf. Barang ini dibeli dengan dana perusahaan. Anda mau resign bukan? Mau minum juga boleh. Sepertinya uang kompensasi kalian belum cukup. Kalau belum cukup, sebaiknya kalian tetap di sini. Kamu sebagai pengawal malah berani memukulku. Mau menahan kami juga. Bapak uang. Izinmu. Ini. Jangan marah pada perempuan. Masalah. Hadapi aku. Hancurkan mulutmu. Kamu dan kalian. Sekarang hanya ada 2 pilihan untuk kalian. Tetap di sini dan selesaikan pekerjaan. Atau bayar. Lalu aku biarkan kalian pergi. Tidak, pergi? Kelihatannya orang yang merekrut kalian belum mentransfer uangnya. Kalian terlalu cepat membanggakan diri. Bapak Wang, jangan usir kami. Benar, semua gara-gara Zhao Xinming. Dia yang membujuk kami. Katanya ikut bos lain, sudah kontak. Asal kami ribut denganmu. Dia bayar 5 kali gaji. 5 kali. Profesor Zhao memang berani. Sepertinya orang di belakangmu memberikan banyak komisi. Tidak tahu kalau semua jarimu hilang. Mampukah kamu menerima uang itu? Aku bukan karena uang. Aku adalah... Ini demi melindungi keluarga saya. Jadi ada yang mengancam keluarga Anda dan memaksa mereka untuk berhenti kerja. Ini bukan urusan kalian. Lanjutkan pekerjaan. Uang. Istri saya ditangkap. Saya melakukan ini hanya untuk menyelamatkan istri saya. Salah pada Anda. Apa uang, Ma? Mana mungkin? Identitas kami sangat rahasia. Bagaimana bisa terjadi? Saya akan cek sekarang dan pastikan dia selamat. Saya tahu cara menjaga keluargamu tetap aman. Karena mereka sudah tahu identitasku. Pasti terus mengawasi meskipun kamu bisa buat mereka aman sementara. Tapi kedepannya belum tentu. Saya jamin, sebelum proyek selesai, istrimu aman. Boleh tidak percaya, tapi kalian berdua bisa habis. Ayo kita bertaruh. Kalau kalah, saya ikut hancur. Kalau menang, kita semua bahagia. Karena kamu sudah bicara begitu. Saya terima taruhanmu. Istriku terikat di gedung mangkrak di kota. Tolong, selamatkan dia. Tidak ada yang tidak bisa saya lindungi. Liu, selesai buang air, ginjalmu kurang bagus. Nanti aku belikan hati sapi buatmu. Liu. Ayo maju, Liu. Selamatkan orang dulu. Kamu siapa? Kamu sudah menghalangi rencana kami. Kamu tahu risikonya. Aku tidak tahu apa akibatnya. Tapi bilang gitu. Keras juga sikapmu. Tapi aku penasaran. Sebenarnya siapa yang keras, kamu atau pukulanku? Ketika aku tidak akan bicara.
Long Shui, ada kabar terbaru. Cici dan dua orang ini milik Li Tianming, Jinzhong. Mereka dekat bisnis akhir-akhir ini. Info terbaru, dia bina kelompok. DS diam-diam. Tapi belum tahu lokasinya. Kekuatan di balik Li Tianming didukung oleh Hao Tian yang bisa menyaingi keluarga Xiao. Long Shui, saat turun gunung, dulu Anda bilang, kecuali terpaksa. Jangan bertindak. Selidiki infonya dengan hati-hati. Hindari konfrontasi. Jika dia bergerak terhadap Wang Lulu, aku yang akan memotong tangannya. Jangan. Antarkan ke kantor. Masuklah. Terima kasih sudah menyelamatkan istriku. Kenapa kau memanggilku ke sini? Ada adegan untuk kau lihat. Pemeran utama sudah datang. Masuk. Pengawal seperti kamu berani duduk di kursi bos. Wong, tidak tahu diri. Orang seperti kamu di tanganku, pasti ku buat sadar diri. Kamu setia sekali pada bos Wang. Semua orang tahu, aku sudah di sini sejak perusahaan berdiri. Kamu bukan siapa-siapa untuk meragukan kesetiaanku pada bos Wang. Lalu bagaimana dengan manajer Leo? Tentang ini? Siapa yang begitu tidak bermoral? Manajer Leo, tolong jelaskan, apa maksudmu menyimpan daftar dan data pribadi peneliti? Ternyata kamu... Aku... Dua pilihan untukmu. Pertama, sebutkan dalang di baliknya. Lanjut, jadi manajer di Wang Bro. Kedua, masuk penjara, jadi operator mesin jahit. Pikir 3 detik, 321. Bukan aku yang lakukannya. Jangan pukul aku. Li Tianming. Dia menyuruhku mencari daftar semua peneliti perusahaan. Dan memberikan semua data peneliti kepadanya. Kalau tidak, dia bunuhku. Kamu begitu percaya padanya? Dia memberi aku uang muka 1 juta. Setelah aku kirim file, dia beri lagi 2 juta. 2 juta cukup untuk beli seekor anjing patuh. Haruskah aku bilang bisnis Li Tianming memang hebat, atau tulangmu terlalu lemah? Aku salah. Ampuni aku. Kamu janji lepaskan. Lepaskan aku. Xiao Lei, kamu tidak boleh ingkar janji. Tidak bisa. Orang seperti ini pasti akan merugikan perusahaan di masa depan. Ketika istriku menderita, kamu malah menghitung uang. Kamu masih punya muka untuk memohon di sini? Percakapan barusan sudah saya rekam. Sisa hidupmu akan dijalani di penjara. Itu bentuk pengampunan terbesar dariku. Seseorang bawa dia pergi Li Tianming lagi. Habisnya rasa benci hilang. Apa yang kamu lakukan? Baru pulang langsung mendekat. Apa kamu baik-baik saja? Sepertinya aku hamil. Benarkah? Kira cuma sekali. Aku secepat itu. Lalu harus bagaimana sekarang? Aku paham maksudmu. Tapi aku ingin tegaskan. Jika lahir, aku tanggung jawab. Kamu dalam bahaya, punya anak, harus lebih hati-hati. Kelompok Jinzhong tampaknya mengincar proyek. Mungkin akan beraksi besar. Sepertinya Jiang Cheng akan berubah. Tadi sangka proyek rahasia yang nenek tugaskan padaku dipantau banyak pihak. Nenek punya rencana lain. Maksudmu, proyek itu dari nenek?
Apa Wang Lulu, nenek, dan guru punya hubungan khusus? Kalau tidak, dari mana guru tahu isi proyek rahasia Wang Lu dan menyuruhku lindungi dia? Besok aku bisa bertemu nenek. Maksudmu, Temui orang tua. mobil saya mogok. Kirim teknisi ke sini. Saya akan cari teknisi untuk memperbaiki mobil. Mbak, tuan kami ingin mengundang Anda duduk di mobil. Mbak, saya sedang terburu-buru. Sebaiknya pikirkan baik-baik. Ini Tuan Jiang. Tuan Jiang, mengundang Anda. Anda seharusnya senang menerima undangannya. Bunga cantik jatuh di tempat yang salah. Sudah besar tapi masih tak sopan bicara. Kamu? Tunggu saja. Tak lama lagi kamu akan berlutut seperti anjing. Memohon ampun pada Tuan Jiang. Mbak. Halo. Halo. Nama saya Jiang Hao Yu. Bolehkah saya undang ke mobil? Beri kesempatan karena bertemu itu adalah takdir. Tidak perlu. Suamiku di sini. Bicara saja dengannya. Teman ini, aku suka wanita kamu. Lebih baik kami pergi sekarang. Mungkin kamu bisa terhindar dari pukulan. Kalau tidak, aku suruh kamu berlutut dan nonton kami siaran langsung. Pemandangan itu pasti sangat menegangkan. Memang sangat menegangkan. Aku sangat benci orang menunjuk wajahku. Kamu berani memukulku! Kamu berani menyentuh Tuan Jiang. Dia keponakan langsung dari Jiang Putong. Kamu berani memukulnya. Kamu gila! Aku beri kamu kesempatan untuk minta maaf pada istriku. Kalau tidak, akan kudirimu. Di Jiangcheng, hanya kamu yang berani bertindak seperti ini padaku. Sebaiknya kamu berlutut sekarang. Putuskan tanganmu sendiri. Maaf. Serahkan wanita kamu sendiri. Kalau tidak, aku akan membuatmu tak bisa hidup maupun mati. Apa yang kamu mau? Lapor polisi begini. Lapor polisi. Siapapun di Jiangcheng harus hormat kepada aku dan memanggil Tuan Jiang. Kelihatannya, kamu tidak mau menerima kesempatan dariku. Mau mati pun masih bersikeras. Kamu memang keras kepala dan bodoh. Tapi tidak masalah. Patahkan tulangmu. Komandan Jiang, kekuasaanmu besar sekarang. Bahkan ponakanmu berani mengganggu istriku. Apakah anjingmu juga bisa jadi anjing langit sekarang? Datang sini. Saya datang, Komandan Jiang. Kemampuanmu mendekati wanita hebat. Kemampuanmu membuat lebih luar biasa. Apa? Apakah sampah sepertimu pantas berteriak pada Komandan Jiang? Sebaiknya kau segera bebaskan aku. Biarkanmu utuh. Lihat apa kamu bisa tetap sombong setelah ini. Komandan Long, saya sangat bersalah. Saya biarkan orang tidak berguna ini mengganggu Anda. Komandan Long, Komandan Long, kau berani? Cepat sujud dan minta maaf pada Komandan Long. Saya minta maaf dengan sepenuh hati. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Tolong maafkan saya, lepaskan saya. Saya salah. Benar. Tuan Jiang, apakah kaki Anda lemas? Mengapa Anda berlutut di hadapan orang itu? Siapa itu? Berani menghina Dragon Commander dan Komandan Jiang. Akan saya hajar kamu. Kalian berdua benar-benar tak tahu apa-apa. Kalau matamu tak berguna, saya cabut saja buat mainan. Siapa yang menyuruh wanita saya berlutut dan meminta maaf? Mau saya serahkan wanita saya ke Anda? Ibu, silakan duduk. Saya tahu salah. Saya tidak akan ulang lagi. Soleh, lepaskan mereka. Sudah minta maaf? Komandan Jiang. Ayo, kita pergi. Kakimu terlalu panjang. Tadi kamu memakainya untuk memukul wanitaku.
Saya masih ada urusan Jiangdu. Bawa mereka kembali dan didik. Kalau terjadi lagi, kamu juga saya selesaikan. Terima kasih, Long Shuhai. Nenek, aku pulang. Cucu, pulang. Nenek, masih memikirkan kakek. Kakek sudah lama hilang. Kemana dia pergi? Cincin ini. Cincin ini. Cincin ini peninggalan suamiku yang hilang lebih dari 10 tahun. Satu-satunya barang yang ia tinggalkan. Aku sangat mengenal cincin ini. Dari wilayah barat. Benar. Dari wilayah barat. Suamiku pernah tinggal di wilayah barat untuk beberapa waktu loh. Benar, Xiaolei. Kamu baru kembali dari wilayah barat kan? Mungkin kamu bisa membantuku mencari kakek. Nama kakek. Mungkin aku pernah dengar namanya. Namanya Wang Jianyun. Jika dilihat dari usianya, wilayah barat hanya Wang guru saya. Jangan-jangan. Kamu bisa bantu cari dia? Belum yakin. Tidak ada yang panggil nama guru saya. Semua panggil Wang Shuai. Saat ada waktu, saya pasti akan membantu mencarinya. Terima kasih banyak. Sudah dulu. Ayo makan. Hubungi bagian arsip. Bantu saya cari seseorang. Wang Jianyun. Nenek. Saya pergi. Benar. Saya minum, tidak bisa nyetir. Bagaimana? Saya sudah pesan driver pengganti untukmu. Kamu memang pintar. Halo Pak, saya driver pengganti Anda. Haruskah kamu menjelaskan apa yang terjadi malam ini? Mengapa mereka memanggilmu Long Shuai? Ya, saya anak orang kaya. Dan tampan. Mengenal orang-orang penting. Pak, saya ingin turun sebentar. Kemampuanmu cukup. Cukup untuk mengalahkanmu. Kamu cukup kuat. Tapi membunuh saya tidak mudah. Tanya beberapa pertanyaan. Jawab saja. Aku akan cepat akhiri. Pemenang, raja. Kalah jadi budak, silakan bertanya. Berapa banyak orang seperti kamu dari organisasi ini yang datang ke Jiangzhou? Targetnya Wang Lulu. Selain Wang Lulu, ada orang tua dan keluarganya. Kapan bertindak? Malam ini. Ah, Ibu, hari ini aku beli jeruk. Airnya banyak. Kamu harus tanya, apa saja kebaikan yang sudah dilakukan putri baikmu? Ada masalah? Saya membantu. Pengawal kita tewas seketika. Berapa orang di dalam villa? 2 orang, orang tua dan wanita. Ada apa? Saat kami tiba, mereka sudah pergi. Sepertinya baru saja pergi. Ya, ada orang mati di villa. Siapa? Orang tua. Sial. Sekarang kerahkan semua orang di kota. Meski harus mencari hingga ke dasar. Temukan Li Tianming di Jincheng. Baik. Dragon Commander, saya sudah dapat hasil soal Wang Jianyun. Dia adalah komandan yang paling tinggi di Jiangcheng. Guru Anda, Wang Shuai. Kakek Wang Lulu adalah guru saya. Nenek adalah istri yang harus dihargai setelah kakek pensiun. Nenek sekarang
Ada? Apa lu? Aku baru mimpi buruk. Aku mimpi tentang nenek. Nenek tertimpa musibah. Kenapa kita kembali? Aku ingin menemui nenek. Kebetulan aku ada yang ingin sampaikan. Tapi janji tetap tenang ya. Ya, apa yang kamu katakan? Maaf. Aku baru mendapat kabar keluarga kamu kena musibah. Nenek kamu mungkin udah tiada. Tidak mungkin. Ini tidak benar kan? Kamu pasti bohong. Aku sedang bermimpi. Ayo bangun. Jauh. Pasti aku sedang bermimpi. Pasti aku bermimpi. Saya akan menemui nenek. Nenek. Lu. Xianhua, aku akan segera pulang. Apa kamu baik-baik saja selama ini? Wang Shuai, ada masalah di rumah Anda. Istri Anda telah meninggal. Pelakunya? Li Tianming, Jun Cheng, Long Shuai sudah mengerahkan semua orang di Jiangzheng untuk menyelidiki pelaku. Belum ada kabar. Pergi. Di Tianming, keluargamu harus ikut mati. Maaf, aku yang menyebabkannya. Kali ini, aku tidak akan mundur. Aku akan membuat mereka menderita. Siapa mobil ke Jiangzheng, kamu tetap di rumah, aku akan selamatkan bibi. Tidak bisa. Aku pergi sendiri. Mereka tahu kau pergi. Lukai ibuku. Lulu, kamu tidak sendirian lagi. Untuk apa kau pergi? Tidak berguna. Tapi aku tidak mau ibuku terluka lagi. Aku harus pergi. Pantau, Villa mismo. Tangkap orang mencurigakan jika melawan tembak. Bawa 3 orang dan perlengkapan, jemput saya. Saya akan membunuh mereka. Guru, kali ini saya akan menyelesaikannya sendiri. Saya ikut. Wanita itu akan datang. Bunuh wanita tua. Ini agar tidak buang waktu. Jaga lingkungan. Temukan orang mencurigakan. Langsung bertindak. Anda adalah pengawal Nona Wang kan? Melawan saya. Sudah siap menerima akibatnya. Kalian sudah tak kepung. Menyerahlah. Katakan, kenapa membunuh orang tua? Saya sudah tidak sabar. Sialan, kamu. Mau pergi. Tanya dulu saya. Dewa Perang. Guru. Saatnya membalas dendam untuk istri Anda. Ya. Sebaiknya kamu jelaskan sekarang. Apakah Li Tianming yang menyuruhmu? Kalau tidak, darah kalian habis. Lalu, kenapa? Pimpinan kami ingin menguasai obat kanker, mengendalikan nasib semua, siapapun yang menghalangi harus mati. Tolong,
Pimpinan kami ada di belakang. Kami hanya mengikuti perintah mereka. Li Tianming bayar darah. Li Tianming keluar sekarang. Kalian terlalu sombong. Keluarga Li, bukan tempat yang bisa kalian datangi sesuka hati. Kamu telah membunuh banyak dari kami. Hari ini kamu harus membayar. Li Tianming, akhirnya kamu berani keluar. Dasar penakut. Kalian sungguh tidak tahu diri. Di keluarga Li, bahkan naga pun harus tunduk. Ini adalah pembunuh dewa. Kalian berdua, tua dan muda, berani masuk ke rumah keluarga Li. Bunuh mereka. Aku jamin hidupmu makmur. Hari ini kalian akan menemani nenek di alam sana. Besok aku dapat paten obat kanker. Jadi, Panglima, kuasai semua. Kakak, kamu tidak apa-apa. Apa yang terjadi di sini? Kami sudah menemukan pelaku yang membunuh nenek. Kematian nenek sudah terbalaskan. Maaf, aku datang terlambat. Kakak, cepat bawa ke rumah sakit. Apa kalian punya undangan? Kami tidak punya. Ada urusan mendesak dengan Presiden Yu. Saya dari Wongbrook. Tidak peduli dari grup mana. Tanpa undangan, tidak bisa masuk. Permisi, silakan beri jalan. Punya undangan? Kami tidak punya. Butuh bertemu Ketua Yu. Saya dari Wangshi Group. Saya tidak peduli dari grup mana kamu. Tanpa undangan, siapapun tidak boleh masuk. Mohon, minggir. Tidak punya undangan, jangan menghalangi jalan. Tuan Lulu, siapa itu? Itu Kuya. Seorang General Manager Wangshi Group. Tidak punya undangan. Memalukan sekali. Tidak seperti pacar saya, General Manager Shaoxi Group. Kamu bahkan tidak punya modal untuk membawakan sepatunya. Temen kuliahmu ini tampak sehat. Punya pacar yang bertubuh besar. Tidak takut tulangnya patah duduk. Kamu. Kamu bilang kamu General Manager Xiaoxi Group, benar? Tentu saja. Pecat manajer umum grup Xiao. Beritahu perusahaan lain jika mempekerjakannya berarti menentang grup Xiao. Panggil Zhang Dutong. Pecat pacarku. Kamu pikir kamu manajer umum Xiao Group, ketua dewan? Kamu sama sekali tidak berarti apa-apa. Kalau tidak salah, kamu cuma bodyguard kan? Kenapa kamu bicara seenaknya padaku? Jangan-jangan kamu simpanan dia? Apa maksudmu? Kuhargai kamu. Ikut aku saja. Hari ini moodku sedang bagus. Kuberikan kesempatan untuk minta maaf. Kamu tidak dengar? Aku manajer bisnis Xiao Group. Kamu berani melawan aku? Siapa kamu? Kamu berani memukulku keterlaluan. Satpam, kalian ngapain? Keluar. Kalian berdua, bahkan tidak punya undangan. Kalian berani bikin masalah di depan rapat persetujuan medis. Kalian cari masalah. Saran saya jangan lakukan apa-apa. Nanti kamu bisa celaka. Hei, kamu dipecat. Segera kemasi barangmu. Tidak mungkin. Kenapa saya dipecat? Saya ingin lihat siapa berani menyentuh ketua Xiao Group. Komandan yang... Tuan Muda, maaf saya terlambat. Komandan Jiang berlutut pada seorang pengawal. Menganggap hal kecil sebagai perintah. Inilah ketua Xiao Group. Bodoh. Ketua Xiao, saya salah. Jangan pecat saya. Saya punya keluarga. Saya sungguh salah. Saya tidak akan memecatmu. Kau ingin tetap di sini, membawa uang dan berulah. Tenang aja, setelah kau keluar dari show group, kehidupanmu akan sulit. Dan kalian, bolehkah kami masuk sekarang? Silakan masuk. Saya yang salah. Maaf, saya tidak menghargai kalian.
Kau memang bodoh dan meremehkan orang lain. Kau tidak layak berada di tempat yang sama denganku. Bawa dia keluar, patahkan kakinya. Ampuni saya, Ketua Xiao. Saya salah. Ampuni saya, Ketua Xiao. Ampuni saya. Kapan kau jadi ketua Xiao Group? Saya sudah bilang, saya anak orang kaya. Kau tak percaya. Sebentar lagi akan ada generasi ketiga yang kaya. Kau benar-benar suka cari masalah. Kau berani cari masalah dengan ketua Xiao? Dia menguasai 90% industri di Jiangcheng. Kita putus sekarang. Pergi. Aku tidak mau bertemu lagi. Saya tidak undang Pak Wang. Pak Wang datang tanpa undangan. Bukankah kurang pantas? Siapa dia? Dia adalah pengawal saya. Saya datang hari ini untuk Ketua Yu. Ini tidak bisa. Kenapa semua orang bisa masuk? Jadi Anda Presiden Wang dari Wang Group. Lebih baik bertemu langsung daripada dengar nama. Bolehkah saya ajak Anda minum? Maaf, saya kurang sehat hari ini. Tidak bisa minum alkohol. Pak Wang sedang menunjukkan sikap. Status Pak Wang sekarang semakin tinggi. Sekarang meremehkan perusahaan kecil seperti kami. Pak Wang meremehkan perusahaan kecil kami. Ini Chairman Feng Lei. Kita minum anggur merah. Tidak akan mabuk kan? Yau. Lalu, apa? Kamu hanya seorang pengawal biasa. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Maaf semua, staf saya kurang pengalaman. Saya minum untuk mereka. Saya sudah bilang, saya tidak bisa minum ini. Tidak bisa minum? Urusanmu tidak selesai. Kalian hanya ingin persetujuan obat kan? Tidak cap. Kalian tidak bisa produksi obat anti kanker yang layak. Bisa selesai? Tergantung seberapa besar ketulusan Direktur Wang. Tidak harus minum. Biarkan pengawalmu minum, tapi 2 kali lipat. Saya bahkan tidak tahu Ketua Yu punya kekuasaan sebesar ini. Gubernur Jiang, kenapa Anda datang? Komandan Long. Komandan Long, dia adalah dewa perang naga yang disebut Raja Kematian. Tentu, ini ketua dari Xiao Group. Kami tidak tahu diri. Komandan Long, mohon jangan salahkan kami. Tolong lupakan kesalahan kecil kami kali ini. Saya bicara sembarangan. Saya akan minum 3 gelas sebagai hukuman. Bagaimana menurut Anda? 3 gelas tidak cukup. Minum 3 botol saja. Saya tidak tahu soal persetujuan medis ini. Bisa diproses lagi? Bisa di-stempel? Bisa. Bawa stempel saya. Komandan Jiangdu, saya tidak puas mengikuti rapat persetujuan medis kali ini. Ganti ketua saja, Wang Shuai. Profesor Sao, izin medis dapat bisa produksi obat kanker? Benar. Saya butuh sekarang. Apa? Obatnya dirampok oleh bel itu dari Wasiti. Pak, tuh. Berani sekali merampas obat penolong guru saya. Sekarang makin banyak orang yang tidak tahu batas. Kembalikan barang saya, Tuan Wang. Tak menyangka kamu tidak hanya cantik, tapi juga berani. Kamu langsung datang, minta barang ke saya. Saya suka tipe kamu, wanita cantik dan pemberani. Tapi barang ini sangat berharga. Apa yang akan kamu coba? Tolong jaga bicaramu. Semakin sombong kamu sekarang? Nanti makin parah akibatnya. Hajar dia. Sisakan matanya. Saya akan buat dia lihat bagaimana Nona Zhao memohon di bawah saya. Saya mau barang dan wanita. Aku bawa uang. Kalian mau uang kan? Uang bisa kuberikan. Kembalikan barangnya. Semua uang milikmu. Yang pihak sebelum dia memukulku.
Sebelumnya masih bisa dibicarakan, tapi sekarang tidak. Aku harus membuat anak-anak belum matang itu tak berani melawan saat melihatmu. Para perempuan ikut, laki-laki bantu. Lihat kehebatan Watang. Kalian punya 2 kesempatan untuk hidup. Beritahu di mana barangnya. Siapa yang mendukung kalian? Kalau tidak, ini makamu. Adil. Wah, kamu cantik juga. Maaf, kalau sakit. Sudah mulai teriak, nanti makin keras. Aku beri waktu 3 detik. Pakai baju. Kalau tidak, nanti kamu bisa malu. Cepat pergi. Bapak Shio, ada apa? Kamu yang suruh rampas obat? Saya tidak tahu maksudmu. Ketua Yu, tolong saya. Bisa-bisanya kamu jual saya? Iya, memang saya. Kenapa? Berani halangi aku, tak biarkan senang. Tanganmu panjang. Aku ampuni kamu. Tidak tahu diri. Apa yang kamu berikan padaku? Nanti kamu tahu membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Apa yang kamu berikan padaku? Aduh. Dari mana obat ini? Ini obat kanker buatan perusahaan kami. Kami telah meneliti bertahun-tahun, akhirnya bisa dipasarkan. Terima kasih atas kontribusi Anda bagi dunia medis, Pak Wang. Obat ini memang efektif. Kondisi kakek membaik. Anda benar-benar luar biasa. Kakek, Anda sudah bangun. Kamu memang cucu terbaik kakek. Kalau Xiaolei berani mengganggu kamu, jangan ragu untuk membalasnya. Lulu, keluar dulu. Saya ingin bicara dengan Xiaolei. Saya sudah merekomendasikan Anda ke atasan sebagai penerus saya. Saya sudah tua dan akan pensiun. Berusahalah dengan baik. Kalau kamu berani meninggalkan cucu saya tidak akan memaafkanmu meski sudah mati. Tidak akan terjadi. Tenang saja. Anda akan segera punya cicit. Diam-diam kamu beri saya cicit. Siapa suruh saya begitu tepat sasaran? Pak, istirahat. Terima kasih hadir di konferensi pers peluncuran obat kanker Wang Bro. Obat ini adalah proyek yang nenek selalu dorong agar saya selesaikan. Sekarang akhirnya bisa dirilis. Saya juga telah memenuhi harapan nenek. Semoga obat ini bantu lebih banyak orang terbebas dari penyakit. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Anda. Terima kasih. Hari ini Anda semua menyaksikan keberhasilan saya. Saya harap Anda saksikan kebahagiaan saya. Maukah kamu menikah denganku? Ini konferensi pers secara langsung juga. Saya ingin semua tahu, kamu adalah pasangan saya. Saya bersedia. Tidak mau pun tetap harus mau. Kamu sedang mengandung anak saya. Konferensi pers selesai, kami akan pulang ke kamar pengantin.